Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Mari nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Saudaraku, mari hening, beningkan hati dan pikiran, kita memasuki rumpun menghadap Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan hidup, Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Yeah.
Terimalah salam rasuli, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara, dengarlah nas pembimbing hari ini di hari Paskah dari 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 57 yang mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Keluarga yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa di hari Paskah ini. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi, kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih, memandang pada yang tersalib, anak-Mu, Yesus, Mesias, dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, khianat, dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati, mereka ditolak dan tersingkir dari khalayak. Tiada teman dan handai taulan. Semua lari, menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menjemput fajar hari baru dalam madah kemenangan, karena kubur dan maut telah dikalahkan. Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperi. Yesus, Tuhan kami, telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu, kami semua, karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya, Yesus telah bangkit. Bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi. Agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi. Agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi. Merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita kebangkitan Yesus dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus dalam mendengar berita Paskah di hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, kuasa-Mu telah membangkitkan Kristus Yesus, Tuhan kami, dari kematian. Dan kami semua yang beribadah di hari Paskah ini, kami mohon Tuhan melawat kami dengan firman-Mu, dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dan urapan Roh Kudus kiranya meyakinkan kami semua, sekeluarga kami, bahwa Kristus yang bangkit hadir di tengah kehidupan keluarga kami dan menghidupkan kami dari segala kuasa-kuasa yang ingin mengancam dan mematikan kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua perasaan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Salib dan kubur adalah tempat di mana Tuhan Yesus mengalami keterasingan dan kesendirian. Bahasa yang dipakai dalam situasi ini adalah dia mengalami physical dan social distancing. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah Romawi pada masa itu bersama dengan para pemimpin agama, para imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Mereka melakukan pembatasan dan pengasingan Yesus akibat pemahaman bahwa Yesus dianggap sebagai virus atau wabah yang mematikan. Ajaran dan tindakan ajaib Yesus yang begitu memengaruhi, begitu menghidupkan harapan hidup bagi orang-orang kecil, orang-orang yang tersingkir, malah itu dianggap oleh para penguasa politik, penguasa agama sebagai virus, wabah yang mematikan
pengaruh dan kekuasaan mereka. Mereka tidak peduli dengan pandangan orang-orang kecil, orang-orang yang tersingkir, bahwa justru pengajaran dan tindakan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan adalah kekuatan yang menghidupkan iman, pengharapan, dan kasih mereka. Melalui ajaran dan tindakan ajaib Tuhan Yesus, mereka menemukan satu kekuatan dan semangat baru untuk menjalani kehidupan di tengah segala tantangan yang dihadapi akibat kompromi-kompromi politik maupun juga penyalahgunaan kekuasaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita ketakutan pun disebar luaskan oleh para pemimpin agama. Tujuannya supaya orang-orang yang respek dan hormat terhadap pengajaran dan tindakan ajaib Tuhan Yesus itu takut dan tidak mendekati dua tempat terisolasi itu, salib dan kubur. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki keberanian, yang punya rasa hormat dan respek terhadap Tuhan Yesus, yang berani menerobos pembatasan sosial yang diberlakukan. Orang-orang yang tentu saja memiliki semangat, memiliki ingatan yang baik terhadap Yesus. Dua pihak yang mewakili dua kelompok masyarakat yang menunjukkan keberanian itu. Yang pertama adalah Yusuf Arimatea, seorang anggota majelis agama Yahudi, tentu dengan izin pemerintah, dalam hal ini Pilatus, meminta izin untuk menurunkan jenazah Yesus dari salib, mengapaninya dengan kain lenan, dan memakamkannya di taman makam keluarganya. Suatu sikap dan tindakan yang luar biasa. Dia tidak takut terjangkit virus yang dimiliki oleh Yesus, sebagaimana anggapan rekan-rekan anggota majelis agama lainnya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea mungkin kita bisa artikan luas seperti yang dilakukan oleh para dokter dan suster, para medis yang melakukan pengobatan terhadap saudara-saudara kita yang dianggap terjangkit secara positif virus COVID-19 ini. Mereka melakukan tugas kemanusiaan. Meskipun kita tahu kalau Yusuf Arimatea tidak meninggal, kita tahu bahwa ada sekian dokter dan suster yang merawat saudara-saudara kita yang terpapar virus COVID-19 ini yang meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah wujud dari tanggung jawab iman yang dilakukan oleh para dokter dan suster, pihak rumah sakit, bahkan semua orang yang punya kepedulian tanpa memandang agama dan kepercayaan. Pihak kedua yang melakukan pendekatan baik salib maupun kubur adalah yang mewakili kelompok orang-orang yang terpinggirkan. Yang dalam hal ini kita baca dalam bacaan ini adalah Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome. Disaksikan dalam kisah
bahwa mereka pergi pada pagi-pagi hari benar. Tentu ini satu langkah berani yang tentu dengan sembunyi-sembunyi, karena mereka orang-orang yang kecil. Mereka pergi dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang mereka ingin lakukan kepada jenazah Yesus. Apa yang mereka siapkan yakni rempah-rempah yang kita tahu digunakan untuk merempahi jenazah sebelum dimakamkan. Tapi karena hari Sabat mereka tidak bisa melakukan itu, sehingga mereka harus melakukan itu setelah Sabat lewat, yakni pada hari Minggu pagi-pagi benar. Tindakan mereka bisa kita maknai sebagai sebuah upaya untuk mengubah aroma kematian jenazah menjadi aroma keharuman kehidupan. Mereka ingin mengganti bau kematian jenazah Yesus dengan bau keharuman oleh rempah-rempah yang mereka siapkan. Saudara, ini sebuah tanda kasih yang tulus yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini. Mereka tidak berpikir apakah Yesus akan bangkit. Yang mereka pikirkan dalam ungkapan mereka bahwa Yesus telah mati dan dia ada di dalam makam, dan makam itu ditutup dengan batu yang sangat besar, dan mereka tidak punya kemampuan untuk menggeser batu itu karena cukup besar. Bahkan di Injil Matius disaksikan bahwa batu itu dimeteraikan dengan meterai pemerintah sebagai sebuah upaya untuk mensahkan kematian Yesus atas permintaan para pemimpin agama. Apa yang dilakukan itu dalam rangka mengantisipasi nubuat Yesus bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi semua nubuat Tuhan Yesus itu tidak diingat oleh perempuan-perempuan ini. Duka cita, kecewa, sedih, itu begitu menguasai sehingga ingatan akan janji Tuhan, akan nubuat Tuhan Yesus tentang kebangkitannya itu hilang dari pikiran dan hati mereka. Justru para pemimpin agama, imam-imam kepala yang mengingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan ia akan bangkit. Sehingga di dalam Injil Matius kita melihat mereka meminta kepada pemerintah Romawi Pilatus supaya menempatkan para serdadu untuk menjaga kubur Yesus. Ini artinya bahwa upaya-upaya untuk tetap melegalkan kematian Yesus. Namun kita tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa upaya manusia apapun tidak akan sanggup mematikan, bahkan mencegah kuasa Allah untuk membangkitkan Yesus. Kembali kepada perempuan-perempuan yang pergi ke kubur itu. Ketika mereka makin dekat dengan kubur tempat Yesus dibaringkan, mereka melihat bahwa ternyata batu besar telah terguling. Ini menandakan bahwa semua keraguan perempuan, semua hal yang menjadi alasan mereka untuk tidak mengingat akan janji Tuhan bahwa ia akan bangkit, dijawab. Bahwa mereka temukan batu itu telah terguling. Batu yang besar itu telah terguling. Dan segera mereka ingin melihat jenazah Yesus. Mereka ingin melakukan apa yang telah mereka persiapkan.
yakni merempahi jenazah itu dengan rempah-rempah yang mereka sudah bawa dan siapkan. Mereka masuk ke kubur itu, kubur yang telah kosong dan lengang. Dan apa yang mereka jumpai? Mereka hanya menjumpai seorang muda yang berpakaian putih. Mereka tidak menjumpai jenazah Tuhan Yesus yang ingin mereka urapi dengan rempah-rempah yang mereka siapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khawatir, takut, bercampur sedih, makin menguasai perempuan-perempuan ini. Karena apa yang mereka rindukan dan harapkan ternyata tidak terpenuhi. Namun berita Paskah yang pertama disampaikan oleh orang muda yang ada yang mengisi kekosongan kubur itu. Itulah yang mereka dengar. Berita Paskah yang sekaligus ingin menghibur, menguatkan, memberi semangat baru bagi perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu. Berita Paskah yang sekaligus bukan berita kosong, bukan juga berita hoaks, karena semua disertai dengan bukti yang konkret. Kubur kosong, tempat Yesus dibaringkan, ya, pintu batu, pintu kubur terguling. Bahkan di Injil Matius dikatakan juga kain kafan, ya, yang mengepani Yesus juga tergulung dengan rapi, kain peluh. Semua itu menjadi bukti bahwa Yesus bangkit. Sehingga berita yang mengatakan kepada perempuan-perempuan, jangan takut, sebuah upaya untuk memberi ketenangan di tengah kerisauan, kegalauan hati, ketakutan. Karena mereka sendiri tidak menemukan Yesus yang bangkit itu. Dan perkataan orang muda yakni malaikat ini juga membuat mereka untuk tidak harus mencari dan menemukan jenazah Yesus atau bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Malah berita itu disertai dan dilanjutkan dengan tugas untuk pergi membawa berita kepada para murid Petrus. Pergi untuk memberitakan bahwa Yesus hidup. Yesus telah bangkit. Kuasa kubur dan maut tidak bisa mendiamkannya. Tidak bisa menahannya. Tidak bisa menguasainya. Yesus bangkit dan hidup untuk menghidupkan orang-orang yang percaya di tengah berbagai situasi yang ingin mematikan, kondisi yang mencekam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita kebangkitan dan kehidupan atas kematian tidak boleh didiamkan atau dibungkamkan. Berita ini harus segera diberitakan oleh saksi-saksi yang benar. Perempuan-perempuan yang menjadi saksi pertama kebangkitan itu tidak boleh terus terpaku dengan kenyataan bahwa kubur kosong. Berita kebangkitan yang disampaikan oleh orang muda itu memacu mereka, ya, memberi semangat baru bagi mereka, memberi kuasa yang besar bagi mereka, sehingga dikatakan dalam bacaan kita, mereka pergi meninggalkan kubur itu dengan sangat gentar dan ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salib dan kubur adalah tempat physical dan social distancing Yesus. Tetapi kedua tempat itu juga sekaligus menjadi tempat awal berita kehidupan diwartakan. Kubur tidak bisa mengisolasi Tuhan Yesus selamanya.
kuasa Allah yang dahsyat telah mengubah fungsi kubur yang tertutup sebagai tempat isolasi yang mengerikan menjadi bukti kebangkitan karena kubur telah kosong. Batu besar yang telah menutup pintu kubur itu pun telah terguling. Apa yang mau kita maknai dalam situasi sementara virus COVID-19 ini masih terus mengancam? Pertama, kita bersyukur karena ada saudara-saudara kita yang telah sembuh, dinyatakan sembuh secara medis dari ancaman virus COVID-19 ini. Ini berita kehidupan. Ini yang harus kita wartakan, kita beritakan terus-menerus. Karena berita kehidupan ini juga akan memberi semangat baru, kekuatan baru bagi saudara-saudara kita yang masih ada di ruang-ruang isolasi karena terpapar virus COVID-19 secara positif. Supaya mereka juga memiliki semangat di dalam Kristus, beriman kepada Kristus. Dan dengan kuasa kebangkitan Kristus, mereka juga dapat keluar dari ruang-ruang isolasi yang selama ini mereka tempati. Bukan berarti bahwa saudara kita yang telah meninggal itu juga tidak mengalami kuasa kehidupan dan kebangkitan Kristus. Berita Paskah pada hari ini juga meyakinkan keluarga-keluarga, orang tua, suami, istri, anak yang mengalami duka cita dan kesedihan karena kekasih-kekasih mereka meninggal akibat virus COVID-19 ini. Mereka juga adalah orang-orang yang akan dibangkitkan untuk hidup dalam kemuliaan Kristus surga. Dan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, berita kebangkitan Kristus meyakinkan semua anggota keluarga bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah untuk dialami dalam kehidupan pasca kesedihan dan duka cita ini. Sama dengan Tuhan merubah perempuan-perempuan yang sedih ketika mereka ke kubur, tetapi mereka kembali dengan semangat baru untuk memberitakan kabar sukacita karena Yesus telah bangkit. Yang ketiga, kita boleh melihat bahwa batu besar itu terguling dari pintu kubur. Simbol dari berbagai persoalan dan pergumulan hidup kita, masalah-masalah yang menekan, ketakutan yang masih mewarnai pikiran, hati, dan hidup kita. Suasana terancam oleh virus COVID-19 ini membuat usaha-usaha kita, kerja kita, bahkan hal-hal yang kita lakukan untuk menikmati kehidupan yang layak justru terancam. Ini pun menjadi sebuah batu besar yang sedang menutup bahkan menindih kehidupan kita. Tapi berita Paskah mengatakan bahwa batu besar itu telah terguling. Semua beban berat, persoalan, masalah-masalah, bahkan virus COVID-19 ini pun yang menjadi batu besar yang menutup hati, pikiran, bahkan hidup kita, kita yakin Tuhan melalui kuasanya yang besar akan menggulingkannya dari kehidupan, dari hati, dari pikiran, dari semua langkah dan jalan hidup kita ke depan. Biarlah dengan berita Paskah ini kita semua mampu berdiri tegak, hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan, dan kita menjadi saksi-saksi yang benar dari kabar sukacita. Yesus hidup, Yesus menang. Dan di dalam kuasa kehidupan dan kemenangannya, kita semua orang yang beriman akan mengalami
kemenangan atas setiap persoalan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk bersama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut sikap sempurna masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari Paskah, hari kemenangan, di mana kami boleh dilawat oleh berita sukacita, kabar kemenangan itu untuk memberi kemenangan bagi kami semua atas segala sakit penyakit, atas segala beban berat, atas segala kuasa-kuasa dunia. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan menolong kami dan ingin supaya kami, umat-Mu, menjadi umat pemenang. Kami berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara, TNI Polri, dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Melalui segala kebijakan itu, biarlah kami semua sebagai rakyat, dimanapun kami boleh patuh dan taat, sehingga
keselamatan yang Tuhan ingin karyakan bagi kami semua, itu juga dapat dialami oleh semua orang, seluruh rakyat Indonesia. Memberkati gereja-gereja Tuhan dalam situasi yang mencekam, supaya para pemimpin gereja dan warga gereja boleh diberi hikmat untuk dapat melakukan semua hal yang baik dan benar demi keselamatan semua orang. Kami berdoa juga menyerahkan GPIB dengan segala upaya yang dilakukan melalui Satgas, melalui segala informasi yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan mampukan semua fungsionaris Majelis Sinode, majelis jemaat yang ada, BP Mupel, bahkan pengurus unit misioner, dan seluruh warga jemaat. Biarlah Tuhan memberkati GPIB dan seluruh warga GPIB, dimanapun, di kota-kota besar sampai pelosok-pelosok pedalaman. Para pelayan-pelayanmu, penatua diaken, warga jemaat, pengurus unit misioner yang sakit karena virus COVID-19 ini, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Mereka yang ada di ruang-ruang isolasi, Tuhan juga bebaskan. Seperti Tuhan bebas dan keluar dari kubur. Biarlah Tuhan juga bebaskan mereka. Supaya berita kesembuhan dari pelayan-pelayanmu, warga jemaat, diaken, penatua, pendeta, itu juga menjadi kabar sukacita yang di ruang-ruang isolasi rumah sakit. Kami berdoa bagi seluruh warga, negara, dan bangsa kami yang juga sedang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Tuhan juga berkati para dokter dan suster, bentengi kehidupan mereka dalam upaya melayani saudara kami yang sakit. Tuhan tolong mereka dan halau semua virus COVID-19 dari mereka, sehingga mereka boleh terlindung dan dapat melayani sesama dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang menderita karena berbagai bencana, badai kehidupan yang melanda. Karena dampak dari virus corona ini, sehingga usaha-usaha mereka lakukan itu menderita kerugian. Mereka yang berjualan di pasar, mereka yang membuka warung-warung, yang melakukan fungsi jasa, biarlah Tuhan tolong mereka di tengah situasi ini, agar mereka mampu menanggung penderitaan yang sedang mereka hadapi bersama. Tuhan angkat semua beban berat dari kehidupan mereka dan berikan mereka semua kelegaan. Kami juga berdoa bagi Bu Janda, Bapak Duda anak yatim piatu, saudara kami yang dibina di lembaga-lembaga pemasyarakatan, rumah-rumah tahanan, mereka juga yang bebas oleh kebijakan pemerintah di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga kuatkan mereka, dampingi mereka. Terlebih juga saudara kami, orang-orang tua kami usia lanjut yang rentan terhadap virus ini, Tuhan dampingi dan Tuhan bentengi dengan kuasa-Mu supaya mereka juga tetap sehat dan kuat. Kami serahkan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Secara khusus kami sebutkan keluarga Siregar, keluarga Tumakaka, keluarga lain yang berduka cita. Biarlah Tuhan tolong, dampingi, dan hibur serta kuatkan sesi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih ya Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Biarlah Tuhan juga memberkati. Juga anak-anak kami dalam menghadapi ujian yang juga entah dilakukan secara online.
biarlah Tuhan juga memberkati supaya di tengah situasi yang tidak memungkinkan mereka hadir, Tuhan menolong mereka dan Tuhan akan berikan kemenangan, kelulusan, dan keberhasilan bagi anak-anak kami di kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMU. Bahkan yang sedang menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasinya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan semua orang yang beribadah, keluarga-keluarga yang beribadah saat ini, Tuhan juga memberkati. Keluarga-keluarga yang kami doakan juga, biarlah Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga yang disebutkan dalam warta jemaat di minggu-minggu yang berjalan maupun yang selanjutnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan kami semua yang melayani saat ini, diaken, penatua, pemberita firman, juga tim digital ministry. Biarlah Tuhan juga memberkati, bahkan pegawai kantor sekretariat, multimedia, sound. Tuhan memberkati kami semua, sehingga pelayanan ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan bawa sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kuasa kebangkitan Kristus, memberi kami kemenangan, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, kita memasuki pengucapan syukur. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita wujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela, guna pelayanan kasih dan keadilan. Yesus
Jemaat, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai bagian dalam rumpun pengutusan, mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat bersama unit-unit misioner, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, dan karyawan kantor GPB Jemaat Efata DKI Jakarta mengucapkan selamat Paskah 2020 kepada keluarga di rumah. Yang kedua, diharapkan partisipasi jemaat dalam lomba nyanyi online antar sektor Paskah di rumah aja. Video gabungan dapat dikirimkan paling lambat tanggal 15 April 2020. Video dan pemenang akan diumumkan pada hari Minggu, 19 April 2020 di channel YouTube GPIB Efata. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa Maha Kuasa, damai sejahtera Kristus Yesus yang telah bangkit hidup dan menang dalam persekutuan Roh
Kudus menyertai saudara semua sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Jemaat GPB Fata. Selamat Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah kita membayangkan, pernahkah kita memikirkan kondisi saat ini itu terjadi? Kondisi saat ini itu kita alami. Pernahkah kita membayangkan bahwa kita tidak bisa beribadah bersama di gereja kita? Pernahkah kita membayangkan kita tidak bisa bekerja? Pernahkah kita membayangkan kita tidak bisa berjabat tangan mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kepada sesama kita? Saya yakin, jangankan membayangkan, memikirkan saja pun tentu tidak. Tapi itu terjadi saat ini. Dan itu kita alami bersama Bapak Ibu sekalian. Kita wajib bersyukur. Kita harus bersyukur. Karena cinta kasih Tuhan, kita masih diberikan kesempatan sampai dengan saat ini untuk menikmati kehidupan ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk masih bisa merasakan sejuknya udara pagi hari ini. Dan kejadian ini mengajarkan kita banyak hal, Bapak Ibu sekalian, yang tentunya Bapak Ibu sekalian semua sudah mengerti. Dan itu Tuhan mau untuk kita belajar bersama, kita merenung bersama. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa lebih baik ke depannya nanti. Terima kasih untuk panitia Paskah yang telah bekerja keras. Walaupun saya yakin ada kekhawatiran, ada ketakutan di antara mereka semua. Tetapi mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga bisa melakukan segala hal untuk kita semua, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga untuk tim Digital Ministry GPB Jemaat Fata yang telah bekerja sama dengan Komisi Teologi, bekerja sama dengan Komisi PPSDI PPK, Inforkom Litbang GPB Jemaat Fata, yang telah memberikan akses kepada kita untuk kita dapat beribadah secara online, untuk kita dapat memuji Tuhan, untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan secara online. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa setiap hari. Kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita mendoakan pemerintah kita. Kita mendoakan para perawat, para dokter, para relawan yang ikut ambil bagian dalam menuntaskan masalah kita saat ini. Air mata itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Air mata itu terjadi di seluruh dunia.
Mari kita bergandengan tangan untuk semua itu. Kita tetap di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Kita memutus rantai virus corona itu. Bapak Ibu, sebelum saya menyelesaikan sambutan saya saat ini, izinkan saya membacakan sebuah tulisan tangan Tuhan. Sebuah tulisan tangan Tuhan bagi kita, umat manusia. Bersyukur kepada Tuhan bukanlah hal yang berat dibandingkan dengan kayu salib yang harus dipikul hingga terjatuh berulang kali. Jika tidak ada penyaliban Tuhan Yesus, apakah kita bisa bersuka cita? Karena Kristus yang menjamin keselamatan kita. Jika tanpa darah bercucuran dan sakit cambukan yang ditahan, siapakah yang bisa kita harapkan sekarang? Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Semua ditanggungnya, dosa kita, penyakit-penyakit kita, kejahatan-kejahatan kita, Ia yang menanggungnya. Apa alasan kita untuk tidak bersyukur kepada-Nya? Tidak ada. Yang ada, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sampai dengan saat ini. Saya, Ketua 3, atas nama Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Fata, KMJ Bapak Pendeta Abraham Ferdinandus, Pendeta Jemaat, Pendeta Caroline Mailoa, Pendeta Marta, ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, BPPJ dan juga seluruh karyawan kantor Gereja GPIB Jemaat Fata mengucapkan selamat Paskah. Kebangkitan Tuhan menguatkan kita, menguatkan bangsa Indonesia, menguatkan dunia melewati masa-masa saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atas nama seluruh tim kerja, kami mengucapkan selamat Hari Raya Paskah tahun 2020. Kebangkitan Kristus atas maut memberikan kita semangat, menguatkan iman kita bahwa kita di tengah kondisi darurat seperti ini mampu menghadapi kondisi ini, mampu menghadapi serangan virus corona ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mewakili seluruh tim kerja, izinkan saya untuk melaporkan beberapa hal yang telah kami lakukan dan persiapkan di dalam merayakan Hari Raya Paskah ini. Yang pertama adalah peduli tim medis, di mana kami memberikan alat pelindung diri kepada tim medis yang merupakan garda terdepan di rumah sakit yang menjadi rekomendasi penanganan COVID-19 ini. Dan yang kedua, pemberian bantuan beras dan bahan pokok lainnya kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan di lingkungan GPIB Jemaat Fata ini. Dan yang ketiga, lomba nyanyi antar sektor. Saya turut mengundang partisipasi semua jemaat di dalam mengikuti kegiatan lomba nyanyi ini. Mari sama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Tapi ingat ya, di rumah saja demi keamanan kita bersama. Dan yang terakhir, atas nama pribadi saya mengucapkan rasa terima kasih, rasa bangga yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim kerja, pribadi lepas pribadi, dan kepada seluruh unsur yang terkait yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Terima kasih untuk seluruh jerih lelah kalian, terima kasih untuk sumbangsih pikiran, ide, dan tenaga kalian. Saya menyadari di tengah kesulitan kondisi saat ini, namun kalian masih tetap mau berjerih lelah bersama demi kemuliaan nama Tuhan di perayaan Paskah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus membalas semua jerih lelah kalian semuanya.
Lalu saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama seluruh panitia bila mana kami ada kesalahan baik kata maupun perbuatan di dalam kami boleh mempersiapkan kegiatan ini, baik yang terucap maupun perbuatan yang kami lakukan. Kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun tentunya sangat kami perlukan dan kami butuhkan untuk memperbaiki diri demi kebaikan di masa yang mendatang. Terima kasih. Akhir kata, selamat merayakan Paskah bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap senang.